Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Berita pertama datang dari anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP Mercy Christy yang menyampaikan kekesalannya di hadapan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait pernyataan yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal 1968. Momen tersebut terjadi di dalam rapat kerjasama Kementerian Kebudayaan yang digelar di Kompleks Parlemen. Pada saat sesi tanya-jawab, Mercy menjelaskan bahwa ia memiliki 3 dokumen resmi terkait kasus tersebut, yang salah satunya ialah dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta. Ia menyampaikan kondisi pada saat itu yang menyebut tidak ada satupun korban yang berani untuk bicara, bahkan mengalami depresi yang luar biasa. Kita maksa sendiri, kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni. Testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu kasus itu. Duh, masih tanyakan. Iya, Dan Mas. sebentar dulu. Korbannya 52. Berita kedua, Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta maaf atas pernyataannya yang menyangkal tragedi pemerkosaan massal 1968. Permintaan maaf itu ia sampaikan setelah mendapat hujan kritikan dari anggota Komisi 10 DPR saat rapat kerja bersama. Fadli dinilai tidak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1968. Di hadapan anggota Komisi 10 yang menyampaikan permintaan maafnya. Ia mengaku bahwa pernyataannya itu berdasarkan pendapat pribadi. Saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan Berita ketiga, Bareskrim akan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo nilai ini sebuah kemajuan dan siap untuk hadir. Undangan diadakannya gelar perkara khusus di Bareskrim terhadap dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo direncanakan pada Kamis pukul 10 pagi. Roy bilang selain pelapor, dirinya juga berharap Bareskrim turut menghadirkan pihak terlapor yakni mantan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk ikut hadir dalam gelar perkara khusus dugaan ijazah palsunya. Tapi terus terang TPUA masih menunggu kepastian dari Bareskrim. Karena apa? Karena juga masih ada kemungkinan kalau Pak Egy Sujana itu kondisi kesehatannya belum memungkinkan, itu minta penjadwalan ulang untuk ditunda, ya gitu, ditunda atau diundur sampai dengan batas yang kemudian kesehatan Pak Egy. Dan juga ada masukan lain bahwa gelar perkara itu harus juga dihadirkan yang dilaporkan. Ya terlapor adalah Joko Widodo. Nah gitu, jadi sebaiknya gelar perkara khusus itu dihadirkan semuanya. Terlapornya dari TPUA yaitu Joko Widodo juga hadir, kemudian semua pihak termasuk ahli-ahli dari TPUA, saya, Dr. Respon, dan lain sebagainya. Nah, Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya, Aisyah Mala Putri, pamit undur diri, sampai jumpa.